Selamat datang di Pita Cerita Sinema, pita cerita yang membawamu ke dalam dunia sinema. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya lahir dengan takdir sebagai iblis penghancur dunia? Dikucilkan, ditakuti, dan bahkan umurnya telah divonis hanya tersisa 3 tahun saja. Inilah kisah epik tentang sebuah perlawanan terhadap takdir. Kisah tentang pengorbanan, persahabatan, dan pembuktian bahwa kita sendiri yang menentukan siapa diri kita sebenarnya. Bersiaplah, karena kita akan masuk ke dalam legenda Neza. Kisah bermula dari kemunculan sebuah entitas sakti bernama Mutiara Kekacauan atau Chaos Pearl. Mutiara ini lahir dari kekuatan alam yang terkumpul selama ribuan tahun. Semakin lama, mutiara ini menyerap segala jenis energi dari dunia hingga kekuatannya tak terbendung. Masalahnya, ia menyerap energi baik dan jahat secara seimbang. Karena tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, Mutiara Kekacauan ini menjadi ancaman yang bisa memicu malapetaka dimanapun ia berada. Saking berbahayanya, dewa tertinggi di kahyangan sampai harus mengutus 2 biksu abadi terbaiknya, Taiyi Zhenren dan Shen Gongbao untuk menanganinya. Sayangnya, kekuatan mereka tidak sebanding dengan mutiara yang telah menyerap energi terlalu lama itu. Pada akhirnya, sang dewa tertinggi harus turun tangan sendiri. Ia berhasil menjebak mutiara itu di dalam sebuah vas, lalu menggunakan sihirnya untuk membelahnya menjadi 2 bagian, yaitu pil roh yang berisi kekuatan kebaikan dan pil iblis yang membawa kekuatan kejahatan. Untuk menjaga agar keduanya tetap aman, sang dewa meletakkannya di dalam sebuah bunga teratai ajaib. Karena terlalu jahat dan tak bisa diselamatkan, sang dewa mengutuk pil iblis dengan petir yang akan menghancurkannya tepat dalam waktu 3 tahun. Sebaliknya, karena pil roh masih memiliki nilai kebaikan, ia diizinkan untuk bereinkarnasi menjadi manusia. Sang dewa tertinggi memilih putra ketiga dari seorang pejuang terkenal bernama Komandan Li Jing untuk menjadi wadah bagi pil roh tersebut. Meski bayinya belum lahir, ia telah diberi nama Neza. Dewa tertinggi lalu menyerahkan teratai ajaib itu kepada biksu Tai dan memerintahkannya untuk menjaga mutiara tersebut hingga istri sang komandan melahirkan. Ia juga menginstruksikan Tai untuk memastikan bahwa bayi itu lahir dengan menyerap pil roh. Jika berhasil, Tai akan diberi hadiah istimewa, yakni diangkat menjadi dewa abadi ke-12 di kahyangan. Sementara Tai sangat gembira dengan prospek promosi tersebut, saudara seperguruannya, Shen Gongbao, justru dilanda rasa iri yang luar biasa. Shen merasa dewa tertinggi tidak memberinya tugas tersebut hanya karena latar belakangnya yang merupakan seekor monster. Sifat jahat di dalam dirinya pun bangkit, dan ia bertekad untuk memastikan bahwa saudaranya akan gagal dalam misi tersebut. Ketika hari kelahiran Neza tiba, Tai turun ke bumi menemui Komandan Li dan istrinya, Nyonya Yin, yang telah mengandung selama 3 tahun. Penduduk kota gerbang Qingtang berkumpul di benteng sang komandan dengan penuh sukacita menyambut kabar kelahiran tersebut. Tai pun bersiap melepaskan pil roh yang tersimpan di dalam teratai ajaib. Namun di saat kritis itulah, Shen melancarkan konspirasinya. Ia merapal mantra pada salah satu pelayan Komandan Li untuk mengendalikannya. Pelayan yang dikendalikan itu langsung merebut dan mencuri pil roh. Di tengah kepanikan dan kekacauan tersebut, pil iblis yang seharusnya dihancurkan oleh kutukan petir secara tak sengaja masuk ke dalam rahim dan berinkarnasi menjadi putra Komandan Li. Semuanya sudah terlambat. Bayangan merah dari pil iblis menyelimuti Nyonya Yin saat ia melahirkan. Iblis itu telah bangkit dan terlahir sebagai bayi Neza. Di tempat lain, pelayan yang dikendalikan menyerahkan pil roh kepada Shen. Shen berniat menggunakan pil itu untuk membalas dendam kepada dewa tertinggi karena tidak memberinya kesempatan menjadi dewa abadi. Kembali ke kediaman Li, Neza terlahir dengan wujud bola merah bulat bersimbol menyala di dahinya. Begitu keluar dari rahim ibunya, anak itu langsung menjadi bola merah tak terkendali yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Untuk menjinakkan anak bertenaga luar biasa ini, Tai menggunakan lingkaran Qiankun dan bersiap menyerangnya. Namun sebelum serangan itu mengenai Neza, Komandan Li mencegahnya dan memohon agar Tai mengingat bahwa bola perusak itu adalah putranya sendiri. Tai memperingatkan bahwa anak itu adalah reinkarnasi dari pil iblis dan mereka harus menghentikannya sebelum ia menghancurkan dunia. Namun, Nyonya Yin sebagai seorang ibu tak kuasa melihat anaknya disakiti. Ia menghalanginya dan memohon agar anaknya diselamatkan. Di tengah ketegangan itu, seorang tetua desa mengingatkan Komandan Li bahwa mereka telah bertarung melawan iblis selama bertahun-tahun dan membiarkan satu iblis hidup di antara mereka adalah keputusan yang sangat tidak bijaksana. Komandan Li sangat terpukul mendengar pandangan penduduk desa terhadap putranya, tapi ia tahu mereka ada bahwa putranya hanyalah korban dari kemalangan. Sang komandan berjanji di hadapan rakyatnya bahwa ia akan menjinakkan Neza dengan mendidiknya secara ketat. Seolah penderitaan Komandan Li belum cukup, Tai memberitahunya kenyataan pahit bahwa Neza hanya memiliki waktu hidup selama 3 tahun karena kutukan petir dewa. Mendengar hal itu, Komandan Li bertekad akan menemui dewa tertinggi untuk memohon agar kutukan itu dicabut. Sementara itu, Shen menyerahkan pil roh curiannya kepada Raja Naga. Raja Naga kemudian memasukkan pil itu ke dalam tubuh putranya yang belum menetas, dengan harapan putranya akan memiliki kekuatan setara dewa. Raja Naga juga menitipkan putranya kepada Shen untuk dijadikan murid. Terungkaplah kisah kelam bangsa naga. Saat ini, para naga dikurung dengan rantai raksasa di dasar laut yang gelap. Ribuan tahun lalu, dewa tertinggi meminta bantuan bangsa naga untuk mengalahkan para iblis. Namun pada akhirnya, naga-naga itu menyadari bahwa mereka telah ditipu dan mencoba memberontak. Dengan kekuatan yang maha dahsyat, dewa tertinggi memenjarakan mereka semua di dasar laut agar mereka tidak bisa bangkit lagi. Raja Naga percaya bahwa dengan menggunakan kekuatan pil roh, putranya akan mampu membebaskan bangsa naga dari penjara bawah laut dan kembali menduduki tempat di kahyangan. Tak lama,
lama, putra naga itu pun lahir dan diberi nama Aobing. Di sisi lain, Tai membawa Komandan Lee ke gerbang kehampaan untuk menemui dewa tertinggi dan memohon pencabutan kutukan Neza. Sayangnya, perjalanan mereka sia-sia. Sesosok penjaga awan bernama Chang Xingyun memberitahu mereka bahwa sang dewa tertinggi dan para dewa lainnya sedang pergi menghadiri sebuah pertemuan. Komandan Lee memaksa untuk bertemu, menjelaskan bahwa ada kutukan mematikan yang salah sasaran. Namun, penjaga awan itu menjelaskan bahwa usaha mereka percuma karena kutukan petir yang telah ditanamkan pada pil iblis bersifat mutlak dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Menyadari takdir putranya sudah tak bisa dihindari, hati Komandan Lee pun hancur lebur. Tai menghiburnya dan berkata bahwa mereka harus kembali untuk memastikan setiap sisa hari dalam hidup Neza dihabiskan dengan baik. Di bumi, Neza tumbuh menjadi anak yang sangat kesepian. Tidak ada satupun penduduk di gerbang Qingtang yang menyukainya. Suatu hari, ibunya datang menjenguknya, tetapi Neza bersikap kasar karena merasa ibunya terlalu sibuk dan tak pernah punya waktu untuknya. Nyonya Yin dengan sabar merayunya dan berkata bahwa ia ingin bermain bersamanya. Hati Neza pun luluh, namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Pasukan tiba-tiba datang melaporkan keadaan darurat yang membutuhkan kehadiran Nyonya Yin segera. Kepergian ibunya membuat Neza marah besar. Ia merasa ibunya selalu lebih memilih desa daripada dirinya. Sebelumnya, demi melindungi penduduk desa, Tai telah membangun sebuah pelindung gaib di sekitar kediaman Neza agar ia tidak bisa keluar. Sebelum pergi, Nyonya Yin memarahi para penjaga untuk lebih berhati-hati agar Neza tidak bisa kabur. Namun tentu saja setelah ibunya pergi, Neza dengan mudah mengakali para penjaga dan berhasil menyelinap keluar. Kehadiran Neza di desa membuat penduduk ketakutan dan bersembunyi. Neza yang usil mulai menjahili anak-anak di sana. Salah satu anak yang marah lalu meneriakinya sebagai iblis. Panggilan itu membuat Neza murka dan ia langsung melempar batu besar ke arah anak-anak tersebut. Beruntung ayah Neza dan Tai tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dan segera membawa Neza pulang. Sesampainya di rumah, Komandan Lee memperketat pelindung gaib agar Neza benar-benar tidak bisa keluar kamarnya lagi. Nyonya Yin mulai merasa putus asa. Ia berpikir bahwa ini memang sudah takdir Neza dan apapun yang mereka lakukan tidak akan bisa merubahnya. Ia memohon kepada suaminya agar mereka mundur dari jabatan komandan, lalu membawa Neza pergi ke gunung agar putranya bisa menikmati sisa hidupnya dengan bebas. Mendengar hal itu, Tai merasa bertanggung jawab atas kesalahannya. Sebagai bentuk penebusan, Tai berjanji akan mengangkat Neza sebagai muridnya dan mengubah pil iblis itu menjadi seorang pejuang pembasmi iblis. Tai lalu membawa Neza masuk ke dalam dunia lukisan gaib. Ia memperlihatkan keajaiban sihir Kunlun dan menawarkan Neza untuk menghabiskan hari-harinya belajar sihir abadi bersamanya di sana. Tai mulai mengajarinya mantra penyamaran yang bisa mengubah wujud penggunanya menjadi siapa saja. Luar biasanya, Neza berhasil menyempurnakan mantra itu hanya dalam waktu 1 hari. Padahal Tai sendiri butuh waktu 6 bulan untuk menguasainya. Tak hanya cepat belajar, Neza bahkan menggunakan ilmu barunya itu untuk menjahili gurunya sendiri. Sang guru yang kagum berjanji akan mengajarinya sihir abadi untuk mengalahkan monster, tetapi Neza malah menolak dilatih menjadi pembasmi iblis. Ibu Neza mencoba membujuknya, mengatakan bahwa ia tahu Neza sebenarnya sangat mendambakan kekaguman dari orang-orang. Namun Neza menolaknya dengan sinis, berkata bahwa karena orang-orang sudah menganggapnya iblis, maka ia sekalian saja akan menunjukkan kepada mereka seperti apa wujud monster yang sebenarnya. Komandan Lee kemudian datang dan memutuskan untuk memberitahu alasan mengapa orang-orang sangat takut padanya. Nyonya Yin berbohong dan mengatakan bahwa Neza sebenarnya adalah reinkarnasi dari pil roh. Neza sangat terkejut mendengarnya. Tai menimpali kebohongan itu dengan mengatakan bahwa pil roh adalah senjata rahasia dari dewa tertinggi yang diturunkan untuk melindungi bumi. Nyonya Yin menasihatinya agar Neza berusaha memenangkan hati penduduk dengan memperlakukan mereka layaknya keluarga agar kelak mereka juga menghormatinya. Termotivasi oleh kebohongan manis tersebut, selama 2 tahun berikutnya Neza berlatih keras di dalam dunia lukisan untuk melawan iblis. Ia dengan mudah mengalahkan monster-monster ilusi di dunia lukisan, tetapi Komandan Lee memperingatkan bahwa pertarungan sungguhan sangatlah berbeda. Ia harus lebih berhati-hati agar tidak melukai orang tak bersalah. Saat Tai menyuruhnya bermeditasi, Neza yang nakal malah mengecoh gurunya. Ia merebut kuas ajaib Tai dan kabur dari dunia lukisan untuk memburu iblis sungguhan. Kembali ke dunia nyata, Neza menemukan seekor siluman air atau monster yaksha yang sedang mencoba memangsa seekor anjing. Ia langsung bertarung melawan siluman itu. Namun karena serangannya terlalu brutal, ia malah menghancurkan separuh desa. Penduduk desa yang ketakutan mengira Neza sedang mengamuk. Siluman air itu lalu melarikan diri sambil menculik seorang gadis kecil. Neza melihatnya dan langsung mengejar siluman tersebut. Sayangnya, seorang anak desa yang memang membenci Neza melihat kejadian itu dan salah paham. Ia mengira Neza yang menculik anak itu dan segera berteriak mengumpulkan warga. Sementara itu, siluman air tersebut kabur menuju laut. Namun, seorang pemuda misterius bermasker tiba-tiba muncul dan membekukan permukaan air sehingga siluman itu tidak bisa kabur. Pemuda itu berhasil merebut dan menyelamatkan gadis kecil tersebut. Neza yang tiba di lokasi menjadi marah karena ia merasa pemuda itu mencuri kesempatannya untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan anak itu. Dalam pikiran naifnya, Neza menantang pemuda misterius itu bertarung. Saat mereka berduel, topeng sang pemuda terlepas memperlihatkan identitas aslinya. Neza menyadari ada 2 tanduk naga di kepala pemuda itu yang buru-buru ia sembunyikan.
Di tengah pertarungan mereka, tanpa disadari, siluman air itu telah melepaskan gelembung-gelembung beracun ke udara. Saat Neza tak sengaja menyentuh gelembung itu, tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Meskipun harus menghindari serangan gelembung beracun, pemuda naga itu berhasil mengamankan gadis kecil tadi. Namun saat ia menunduk, ia baru menyadari bahwa air liur dari siluman itu juga mengandung racun mematikan yang sama. Semuanya sudah terlambat, pemuda naga itu dan gadis kecil di pelukannya ikut berubah menjadi batu. Diliputi amarah, Neza memaksakan dirinya menyerang siluman air itu menggunakan tubuh kaku si pemuda naga. Neza berhasil mengalahkan siluman tersebut dan memaksanya mengeluarkan lendir menjijikan dari hidungnya yang ternyata adalah penawar dari racun. Setelah racunnya disembuhkan, pemuda bermasker itu memperkenalkan dirinya sebagai Aobing. Ia memberi hormat dan berterima kasih kepada Neza karena telah menyelamatkan nyawanya. Gadis kecil tadi juga berterima kasih dengan memberikan sekuntum bunga kecil kepada Neza. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Neza merasa diakui dan bahagia. Ia pun mulai asyik bermain menendang bola bulu bersama Aobing di tepi pantai. Sebagai tanda persahabatan, Aobing memberikan sebuah keong laut kepada Neza, menyebutnya sebagai satu-satunya temannya, lalu menghilang ke dalam laut karena melihat warga desa mulai berdatangan. Setibanya warga, mereka langsung menuduh Neza telah menculik gadis kecil itu. Neza bersikeras menjelaskan bahwa dialah yang menyelamatkan anak itu dari siluman. Namun, warga tidak mempercayainya karena siluman itu sudah tidak ada di sana. Seorang anak kembali menyebut Neza sebagai iblis, membuat Neza kehilangan kesabaran dan memukul anak itu. Warga yang marah langsung mengeroyok Neza, yang membuat amarah Neza semakin meledak dan ia mulai membalas memukuli warga dengan brutal. Komandan Lee dan istrinya akhirnya tiba untuk menghentikan amukan Neza. Seorang tetua desa maju dan mendesak Komandan Lee, menuduh Neza telah menghancurkan desa dan menculik anak mereka, serta menuntut agar anak iblis itu segera dikurung. Di kerajaan bawah laut, Aobing kembali dan menceritakan misinya, serta tentang teman barunya kepada ayah dan gurunya. Namun ketika Aobing menyebut nama Neza, Shen langsung mengatakan bahwa anak itu adalah reinkarnasi pil iblis dan merupakan musuh utama mereka. Shen mengingatkan bahwa mereka telah menunggu selama 3 tahun untuk hari pembebasan bangsa naga. Ia menjelaskan rencananya, yaitu saat kutukan petir menyambar dan Neza sang iblis menghancurkan desa, Aobing harus muncul sebagai pahlawan yang menyelamatkan gerbang Qingtang, dan dengan begitu ia akan diakui sebagai pemilik Sapil Roh. Raja Naga kemudian menceritakan sejarah kejayaan bangsa naga yang dulu sangat dihormati karena membantu dewa tertinggi melawan monster hingga akhirnya diangkat menjadi Raja Naga. Namun, sang dewa malah memperalat mereka menjadi sipir penjara abadi di dasar laut. Mereka kehilangan kebebasan dan pil roh adalah satu-satunya harapan mereka untuk melarikan diri. Shen berjanji akan menghilangkan tanduk naga Aobing dalam setahun untuk menyembunyikan identitasnya. Jika rencana di hari pembalasan itu berhasil, Aobing akan diangkat menjadi dewa di kahyangan dan sekaligus membebaskan seluruh bangsa naga. Raja Naga memperingatkan putranya bahwa ia memikul nasib seluruh kaumnya dan tidak boleh goyah hanya karena sebuah persahabatan. Sementara itu, Neza yang murung mengurung diri di kamarnya dan menolak makan berhari-hari. Nyonya Yin masuk dan memberitahunya bahwa ulang tahunnya tinggal 10 hari lagi dan seluruh warga gerbang Qingtang akan datang untuk merayakannya. Mendengar hal itu, Neza kembali bersemangat. Komandan Lee bertanya kepada istrinya mengapa ia berbohong padahal warga justru ingin Neza dikurung. Nyonya Yin memohon, ia hanya ingin melihat putranya bahagia di akhir hidupnya meskipun harus berbohong. Sang komandan pun berjanji akan memohon kepada seluruh warga agar bersedia datang ke pesta tersebut. Di tepi pantai, Neza meniup keong laut pemberian temannya dan Aobing pun muncul. Neza mengundangnya ke pesta ulang tahunnya dan memberikan peta lokasinya. Ia bahkan berkata dengan gengsi bahwa ia tidak peduli apakah warga desa akan datang atau tidak, asalkan temannya itu hadir. Aobing berjanji akan datang. Menjelang hari yang ditentukan, setiap naga di dasar laut mencabut sisik terkeras mereka dan menyatukannya menjadi sebuah baju zirah pelindung naga untuk dipakai Aobing. Raja Naga mengingatkannya sekali lagi bahwa nasib bangsa naga ada di tangannya. Di hari ulang tahunnya, saat Neza sedang bersiap, Shen Gongbao tiba-tiba menyusup ke kamarnya. Shen mengungkap identitas aslinya dan membongkar kebenaran pahit bahwa Neza adalah reinkarnasi dari pil iblis. Mengetahui kebohongan besar itu, Neza keluar menuju panggung pesta dengan ekspresi penuh kebencian dan amarah. Di panggung, Tai memberinya hadiah berupa tombak api dan pita sutra kekacauan, serta seekor babi ajaib yang bisa berubah wujud sesuai imajinasi penggunanya. Komandan Lee juga memberikan sebuah jimat pelindung. Namun Neza menepisnya dengan kasar. Ia membentak ayahnya, mengatakan bahwa ia sempat mempercayainya, tapi ayahnya tega berbohong soal identitas aslinya hanya untuk mengurungnya. Tanpa ragu, Neza merapal mantra untuk melepaskan lingkaran Qian Kun di lehernya. Segelnya terbuka, dan wujud Neza berubah menjadi iblis seutuhnya. Ia langsung menyerang semua orang, bahkan ayahnya sendiri. Tai memperingatkan bahwa Neza telah dikuasai sisi iblisnya, dan satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan memasang kembali lingkaran itu. Di tempat lain, Shen menahan lingkaran Qian Kun tersebut dan mengungkap rencana kejamnya kepada Aobing. Ia membiarkan Neza membunuh Tai, lalu Neza akan ditangkap oleh orang tuanya sendiri, hingga akhirnya petir kutukan menyambar dan menghancurkan Neza beserta seluruh desa. Saat itulah Aobing harus muncul sebagai pahlawan. Aobing memprotes, mengatakan bahwa orang tua Neza dan Tai tidak bersalah dan harus diselamatkan.
Namun Shen mengancam bagaimana Aobing bisa membenarkan kebohongannya kepada dewa tertinggi jika mereka dibiarkan hidup. Shen juga mencurahkan rasa sakitnya yang selalu ditolak hanya karena ia berwujud siluman macan tutul. Aobing memohon untuk membalas budi karena Neza telah menyelamatkan nyawanya. Shen akhirnya dengan enggan melepaskannya. Kembali ke arena pesta, Neza yang kesetanan hampir membunuh ayahnya dengan tombak. Tiba-tiba Aobing muncul menangkis serangan itu dan menyelamatkan Komandan Lee. Ia melempar lingkaran Qiankun kepada Tai, yang langsung menggunakannya untuk menyegel kekuatan iblis Neza. Neza kembali ke wujud anak-anak, namun karena merasa dikhianati dan bingung, ia melarikan diri ke dalam hutan. Komandan Lee yang curiga melihat kekuatan Aobing langsung menarik jubahnya dan terungkaplah bahwa Aobing adalah seekor naga. Warga yang melihat hal itu sangat ketakutan. Tai melihat tanda di tubuh Aobing dan menyadari bahwa ia adalah bagian dari pencurian pil roh 3 tahun lalu. Saat Aobing hendak kabur, Shen muncul dan mengakui semua perbuatannya. Shen memerintahkan Aobing untuk membunuh semua orang di desa itu agar rahasia mereka tidak terbongkar. Terdesak, Aobing yang marah mengerahkan kekuatan lautnya untuk menciptakan lapisan es raksasa di langit, berniat mengubur seluruh gerbang Qingtang. Di dalam hutan, Neza melampiaskan kemarahannya dengan memukul-mukul pohon. Babi ajaib Tai menghampirinya dan memutar sebuah rekaman memori tentang kunjungan ayahnya ke gerbang kehampaan 3 tahun lalu. Dalam memori itu, penjaga awan mengatakan bahwa kutukan Neza tidak bisa dihancurkan, tapi ada sebuah mantra pemindah takdir. Mantra itu bisa memindahkan kutukan petir tersebut kepada anggota keluarga sedara yang bersedia menanggungnya. Mengharukannya, Komandan Lee langsung setuju untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi putranya dan meminta Tai merahasiakan hal ini dari istrinya. Komandan Lee bertekad akan menggunakan sisa waktunya untuk melatih Neza agar menjadi pahlawan di mata rakyat, agar ketika kelak Neza mati, ia mati sebagai pahlawan, bukan sebagai monster. Neza kemudian membuka jimat pelindung pemberian ayahnya dan menemukan kertas mantra pemindah takdir tersebut di dalamnya. Menyadari betapa besar pengorbanan dan cinta ayahnya, air mata Neza pun tumpah. Hatinya dipenuhi rasa haru dan tekad yang kuat. Di desa, lapisan es raksasa milik Aobing semakin turun dan mengancam akan meremukkan seluruh bangunan. Komandan Lee dan Nyonya Yin berusaha menahannya, tapi zirah naga Aobing terlalu kuat. Saat itulah Neza datang melesat bagai meteor dan ikut bertarung, marah atas pengkhianatan temannya. Aobing menyombongkan diri bahwa dengan kekuatan pil roh, Neza tidak akan bisa mengalahkannya. Neza kemudian menggunakan sihir penyamaran berubah menjadi Shen untuk mengecoh Aobing, namun gagal. Di sisi lain, Tai dan Shen terlibat duel sengit sambil saling lempar hinaan. Shen dengan angkuh mengklaim bahwa ia akan menjadi dewa ke-12. Pertarungan mereka berempat akhirnya terseret masuk ke dalam dunia lukisan gaib di mana mereka memperebutkan kuas ajaib sebagai satu-satunya jalan keluar. Neza berhasil menendang kuas itu, dan mereka pun kembali ke dunia nyata. Aobing memanfaatkan kelengahan Neza untuk memukulnya dari belakang saat Neza sibuk menyelamatkan orang tuanya. Aobing berubah wujud menjadi naga raksasa dan mendorong lapisan es raksasa itu semakin cepat menuju desa. Dalam kondisi terdesak, Neza merapal mantra untuk melepaskan setengah segelnya, berubah dirinya menjadi wujud iblis remaja yang sangat kuat, namun kali ini ia berhasil mengendalikan kesadarannya. Ia terbang menembus awan dengan 6 lengan api untuk menahan lapisan es raksasa tersebut. Aobing menyuruhnya berhenti melawan dan menyuruhnya pasrah menerima takdirnya sebagai iblis. Namun dengan lantang Neza menjawab, "Akulah penguasa takdirku sendiri. Jika takdir mempermainkanku, maka akan kuhancurkan takdir itu." Dengan ledakan kekuatan teratai apinya, Neza menghancurkan seluruh lapisan es tersebut, menyelamatkan seluruh desa. Neza berhasil menjatuhkan Aobing lalu mengarahkan tombak apinya tepat ke tenggorokan sang naga. Namun di detik terakhir ia menahan serangannya. Aobing terkejut dan bertanya mengapa Neza tidak membunuhnya. Neza tersenyum tipis dan berkata bahwa Aobing adalah satu-satunya temannya dan waktu hidupnya sudah mau habis. Ia menasihati Aobing untuk hidup sebagai pil roh yang baik dan jangan membiarkan orang lain menentukan siapa dirinya. Tiba-tiba, langit bergemuruh, awan hitam berkumpul membentuk pusaran petir kutukan. Waktu 3 tahun Neza telah habis. Neza dengan cepat mengikat kedua orang tuanya dengan pita sutra agar mereka tidak ikut campur. Ia merobek kertas mantra pemindah takdir milik ayahnya agar sang ayah tidak bisa mengorbankan nyawanya. Neza berkata bahwa ia sangat menikmati hidupnya selama 3 tahun ini, dan satu-satunya penyesalannya adalah ia tidak pernah sempat bermain tendang bola bulu bersama ayahnya. Ibunya menangis histeris, dan Neza memintanya untuk tidak menangis di hari ulang tahunnya. Ia bersujud memberikan penghormatan terakhir kepada kedua orang tuanya, lalu terbang ke angkasa menyambut petir mematikan tersebut. Saat petir pertama menyambar, tiba-tiba Aobing melesat dan melindunginya dengan zirah sisik naganya. Petir itu menghancurkan zirah tersebut berkeping-keping. Shen yang melihat rencananya hancur berantakan mengutuk kebodohan Aobing lalu kabur melarikan diri. Neza memarahi Aobing karena membuang nyawanya sia-sia. Namun Aobing hanya tersenyum dan berkata bahwa ia melakukannya karena Neza adalah temannya. Keduanya saling tertawa dan berpegangan tangan erat. Kekuatan pil roh dan pil iblis bersatu kembali, menciptakan energi mutiara kekacauan yang maha dahsyat. Mereka berdua menyerap dan menahan kekuatan petir kutukan itu bersama-sama hingga ke batas maksimal, sebelum akhirnya tubuh fisik mereka meledak dan hancur tersapu badai petir. Saat asap perlahan menghilang, Tai melemparkan teratai 7 warna ke udara. Nyonya Yin yang terlepas dari ikatannya segera berlari dan menemukan bunga teratai itu.
Saat ia melihat ke dalamnya, ia melihat roh Neza dan Aubing yang masih utuh melayang di dalamnya. Tai menjelaskan bahwa teratai itu berhasil melindungi jiwa mereka meskipun tubuh fisik mereka telah hancur. Karena kehilangan pil tersebut, Tai sadar bahwa ia telah kehilangan kesempatannya untuk menjadi dewa ke-12 dan harus memulai latihannya dari awal. Tapi ia tidak menyesalinya. Nyonya Yin menangis bahagia melihat jiwa putranya selamat. Seluruh penduduk gerbang Qingtang yang menyadari kebenaran dan pengorbanan Neza datang berbondong-bondong dan bersujud di hadapan jiwa Neza, berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Neza tidak hanya berhasil mengubah takdir kelamnya, tetapi juga berhasil menjadi pahlawan sejati bagi desanya.